bagi banyak orang Ronggowarsito itu daya ramalnya luar biasa. Hanya saja kalau kita hanya berhenti di Ronggowarsito sebagai seorang tukang ramal, kita akan mereduksi sangat banyak pikiran-pikirannya. Maka bolehlah mungkin di antara kedahsyatannya seorang Ronggowarsito adalah kemampuan daya ramalnya, tapi di balik itu ada visi luar biasa. Ada visi kemanusiaan, ada visi kebatinan, ada visi kejawaan yang luar biasa. Itu Ronggowarsito. Bahkan di zaman dia hidup ada beberapa orang Belanda yang jadi muridnya, berguru pada Ronggowarsito karena kagum pada kemampuannya. Bismillah, kita mulai karena ngaji filsafat, kita belajar filsafatnya. Kayak kemarin ya, Inayat Khan, kita masuknya pakai keyword passwordnya. Untuk paham Ronggowarsito, sebenarnya keywordnya bagi saya ada 3 hal. Yang pertama, kewaskitaan, kesatuan dan laku. Dan yang ketiga, perputaran nasib, atau kalau di Jawa disebut cokro manggilingan. Jadi ini khas. Kewaskitaan itu tidak perlu diragukan lagi. Ronggowarsito itu orang yang waskito. Waskito itu sebenarnya bisa ada beberapa klasifikasi. Orang yang wawasannya sangat luas itu bisa waskito. Waskito itu ngerti apa yang terjadi besok. Misalnya kalau dilihat dari hawanya kayak gini, mungkin 3 jam lagi hujan akan turun. Itu tidak dari ilham, tapi kalau di Jawa namanya ilmu titen. Jadi kewaskitaan itu tidak harus kamu dapat wahyu atau ilham. Kayak temenmu berdua sama pacarnya masuk hotel, terus kamu bilang, itu paling sebentar lagi hamil itu mesti. Nah itu bukan karena kalian waskito kan itu yo. Jadi kewaskitoan itu ndak harus kamu iso maca. Itu kan sama, membaca masa depan. Ora suwe mesti meteng gue. Itu waskito juga kan, tapi tidak karena dapat ilham. Kalau orang Jawa ada dimensi waskito yang bukan karena laku, namanya ilmu titen. Kayak kamu punya teori, sumuk banget ya ini mesti mau hujan. Itu ilmu titen. Biasanya begitu. Meskipun ya nggak mesti hujan, kadang-kadang dapat sumuknya aja. Hujannya enggak. Nah itu waskito. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya disebut clairvoyance. Clair itu clear, jelas. Voyant itu penglihatan. Jadi dapat penglihatan yang jelas. Nah bagi orang-orang tertentu memang bisa membaca masa depan, meskipun kadang-kadang wujudnya hanya isyarat-isyarat. Isyarat itu yang dia terjemahkan. Jadi itu kewaskitoan. Yang kedua, ciri khasnya Ronggowarsito adalah kesatuan. Nanti ini bahkan puncak ajaran ketuhanannya agak mirip dengan Hamzah Fansuri dan kawan-kawan, wahdatul wujud. Dan yang kedua, laku. Jadi dimensi pengetahuan itu hanya berguna kalau berdasarkan kesatuan dan laku. Laku itu dijalankannya, kesatuan itu tujuan akhirnya. Jadi kalian punya ilmu apapun tidak ada gunanya kalau tidak dijalankan dan kalau tujuannya bukan Tuhan, bukan Allah. Belajar ilmu apapun, apakah itu fisika, matematika, biologi, apalagi filsafat, tafsir, dakwah, tarbiyah, dan macam-macam. Jadi harus ada dimensi lakunya. Dimensi laku itu berarti ada dampak praksisnya, tidak sekedar teori. Tidak ada gunanya numpuk pengetahuan di kepala yang tidak relevan dengan hidupmu sehari-hari. Buat apa? Segala yang mubadir itu temennya setan, termasuk ilmu yang mubadir. Maka ilmumu nggak boleh mubadir. Tidak ada gunanya kalian apal kitab, apal hadis,
bahkan hafal Quran, kalau perilakumu tidak mencerminkan yang kamu hafalkan. Maka katanya orang Jawa, ngelmu itu kelakone ganti laku. Harus ada lakunya. Dan laku itu tidak ada gunanya kalau tujuan akhirnya bukan Allah, bukan Tuhan. Jadi ilmu apapun yang kita miliki harusnya bisa bikin kita semakin dekat sama Allah. Kalau enggak, ada yang enggak beres. Dan itu prinsip kalau di semua ajaran kebatinan, termasuk Ronggowarsito, termasuk ajaran tasawuf. Jadi keyword kedua, kesatuan dan laku. Keyword ketiga, cokro manggilingan. Cokro manggilingan itu biasanya gambarnya roda. Di Jogja ada taman bermain yang baru itu, yang Sindupak itu, yang biang lala besar itu kan namanya cokro manggilingan. Mentang-mentang ada di Jogja. Jadi cokro manggilingan itu bahwa hidup itu berputar. Hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Filosofinya kayak roda. Tidak ada kesenangan yang abadi, tidak ada kesedihan yang abadi. Kalau dalam bahasa Islam, hidup itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muter, tidak statis. Maka kamu tidak boleh putus asa kalau pas kalah, juga tidak boleh euforia menang-menangan seolah-olah dunia milikmu kalau kamu pas menang. Hidup itu seperti orang pingsut itu tos-tosan. Jempol menang kalau lawan orang, tapi orang kalah. Orang menang kalau lawan kelingking tapi menang kalau lawan gajah, terus jadi muter. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Nah, itu muter. Nah, ya kan? Loh, itu kan cokro manggilingan namanya muter. Oh, presiden kan takut sama mahasiswa, di demo bisa turun dia. Nah, cuma mahasiswanya takut sama dosen, dosennya takut sama rektornya, rektor takutnya sama menteri, menteri takut sama presiden, nah presidennya takut sama mahasiswa, jadi muter. Itu cokro manggilingan namanya. Nanti kalau menurut tokoh Jawa yang lain, Ki Ageng Surya Mentara, orang kalau ingin menaklukkan cokro manggilingan, syaratnya satu, dia harus bisa Triwikromo. Triwikromo itu menguasai tiga dimensi. Yang pertama masa kini, yang kedua masa lalu, dan yang ketiga masa depan. Maksudnya apa? Yang kamu alami sekarang itu akibat dari masa lalu. Kalau ingin menguasai masa depan, ya masa kinimu harus bagus. Nanti dampaknya di masa depan bagus. Jadi kuasai tiga ini. Kalau masa kini pingin enak, masa lalunya harus bagus. Kalau masa depan pingin enak, masa kininya harus bagus. Itu namanya Triwikromo. Kalau di wayang, orang yang bisa melakukan Triwikromo itu dia akan jadi maharaksasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kayak ceritanya Krishna itu kan. Krishna itu kan waktu mau perang Bharata Yuddha, dia dilecehkan oleh Duryodhana dan kawan-kawan, akhirnya marah, keluar ke alun-alun. Kalau di Jawa Triwikromo, dia jadi raksasa besar luar biasa, tidak ada yang bisa menaklukkan. Satu-satunya yang bisa menaklukkan nanti kalau di wayang Bathara Narada. Narada itu asistennya dewa yang dia turun terus mengingatkan, Krishna, tugasmu bukan itu. Itu Triwikromo. Jadi orang yang bisa menguasai tiga zaman, dia akan jadi raksasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau kalian memahami cokro manggilingan, kalian tidak bisa kalah. Tidak ada yang bisa bikin kalian sedih, tidak ada yang bisa kalian gembira luar biasa. Biasa aja. Senang dan susah itu biasa.
Tidak perlu terlalu diambil hati. Wong hidup ini memang kadang di bawah, kadang di atas. Kalau lagi sumpek, oh berarti sekarang sedang di bawah. Kalau lagi seneng, oh berarti sekarang sedang di atas. Asal hati-hati, jangan sampai rodanya rusak. Kalau rodanya rusak, kalau kamu di bawah terus. Tidak bisa muter lagi. Iya, jadi roda rusak itu apa? Berarti harmoni alam sudah rusak. Manusia nggak bisa lagi memayu hayuning bawono. Kalau yang jahat-jahat kok buahnya enak terus, untung terus, itu berarti rodanya rusak. Kalau yang baik-baik dapat jatah sumpek terus, itu berarti rodanya rusak, jalannya nyeleweng. Harus ada yang meluruskan. Oke, cuma jangan takut, di filosofinya kejawen, filosofinya sufi, selalu akan ada orang yang diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk meluruskan roda, untuk membandani roda. Zaman dulu mungkin nabi-nabi, kalau sekarang mungkin para wali, para ulama. Oke, jadi belajar Ronggo Warsito harus kenal Cokro Manggilingan. Nanti kan Cokro Manggilingan itu ada zaman rusak namanya Kolotido, terus diganti zaman Kolosubo, zaman enak, nanti rusak lagi, ganti lagi. Itu namanya Cokro Manggilingan. Di sebagian besar karyanya logika Cokro Manggilingan yang dipakai oleh Ronggo Warsito. Jadi dia seorang yang wasito, bisa membaca masa depan. Dia orang yang sudah tamat melakukan laku dan mengalami kesatuan dalam hidupnya, dan juga punya filosofi hidup Cokro Manggilingan. Itulah nanti dasar semua pemikirannya Ronggo Warsito.